Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan eksponen. Nah, langsung saja kita ke materinya. Oke, jadi pertidaksamaan eksponen ini terbagi menjadi dua kondisi nih. Dimana kondisi yang pertama ketika A-nya lebih dari 1, dan kondisi yang kedua ketika A-nya berada di antara 0 sampai 1. Kita bahas yang A-nya lebih dari 1 terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan A-nya lebih dari 1, A di sini adalah bilangan pokok ya. Jadi misalkan ada pertidaksamaan A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya juga mengikuti tanda yang ada di soal, yaitu lebih dari sama dengan pangkat yang ada di ruas kanan. Oke, jadi tidak berubah ketika A-nya lebih dari 1. Ketika A pangkat Fx-nya kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya pun juga sama, Fx-nya kurang dari sama dengan Gx. Oke, jadi itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ketika A-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Nah, biasanya yang 0,5, 0,6, dan seterusnya nih ya. Nah, ini ada dua kondisi juga. Jadi ketika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka kita mengerjakan ya, pangkat yang ada di ruas kiri itu berubah tandanya menjadi lawannya. Yang tadinya lebih dari sama dengan berarti menjadi kurang dari sama dengan pangkat yang ada di ruas kanan. Jadi berbeda nih kalau misalkan A-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Begitu juga kalau misalkan soal awalnya itu kurang dari sama dengan, maka berubah menjadi lebih dari sama dengan. Oke, jelas ya. Jadi ini konsepnya. Jadi pertidaksamaan tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak rumusnya, hanya dua konsep ini saja yang harus kalian kuasai. Oke, biar lebih jelas kita ke contoh soalnya saja. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponensial berikut. Nah, ini ada 4 soal ya. Coba kita jawab dulu yang A. Nah, yang A ini bilangan pokoknya kebetulan udah sama nih. Oke, nah tetapi untuk yang A ini bilangan pokoknya berada di antara 0 sampai 1 karena dia bentuknya pecahan ya, 1/3. Nah, berarti kondisinya tinggal kita balik nih tandanya. Jadi pangkat yang ada di ruas kiri yaitu 4x tambah 3 menjadi kurang dari pangkat yang ada di ruas kanan yaitu x plus 2. Nah, kemudian yang ada x-nya kita kumpulkan ke ruas kiri. Berarti 4x min x kurang dari 2 min 3. Jadi kita dapatkan 3x kurang dari min 1. Atau x-nya kurang dari min 1/3. Berarti himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah x kurang dari min 1/3. Cukup mudah ya. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, 3 pangkat 5x min 1 lebih dari 27 pangkat x plus 3. Nah, langkah pertamanya kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu nih. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 3, di ruas kanannya 27. Berarti kira-kira akan sama di mana? Di 3 ya. Berarti yang di ruas kiri tetap 3 pangkat 5x min 1 lebih dari 3 pangkat 3 ya. Kemudian dipangkatkan dengan x plus 3. Oke, berarti kita dapatkan 3 pangkat 5x min 1 lebih dari, nah ini tinggal kita kalikan. Jadi 3 pangkat 3 kali x, 3x, 3 kali plus 3 adalah 9. Nah, karena bilangan pokoknya 3 nih ya, bilangan pokoknya 3 itu berarti ada di kondisi yang pertama. Dimana kondisi yang pertama itu adalah A-nya lebih dari 1. Maka tandanya tidak akan berubah. Sehingga untuk mengerjakannya adalah pangkat yang ada di ruas kiri yaitu 5x min 1 tetap lebih besar daripada pangkat yang ada di ruas kanan yaitu 3x plus 9. Kemudian kita kumpulkan yang ada x-nya di ruas kiri. Kita dapatkan 5x min 3x lebih dari 9 ditambah 1. 2x lebih dari 10, berarti x-nya lebih dari 5. Nah, kita dapatkan
himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari. Jelas ya? Oke, kita ke contoh yang ketiga atau yang C. Baik, di contoh yang ketiga ini bentuknya adalah pecahan ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi bilangan pokoknya itu yang lebih dari 1. Tapi kalau misalkan tidak mau mengubah pun, ini menjadi kondisi yang kedua, yaitu yang bilangan pokoknya berada di antara 0 sampai 1. Nah, ini kan sama saja seperti 1/3 dipangkatkan dengan X min 4. Karena 1 pangkat berapapun tidak mempengaruhi hasilnya, nilainya tetap akan 1. Oke, kemudian lebih dari sama dengan yang di ruas kanan ini kita ubah dulu nih. 3 kali akar 3, berarti 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat setengah gitu ya. Jadi ini tetap 1/3 akar X min 4, kemudian lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 1 tambah setengah. Nah, ini tetap 1/3 pangkat X min 4 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 3/2 ya. Berarti ini bisa kita ubah nih yang di ruas kanan menjadi 1/3 dipangkatkan dengan 3/2. Oke, ingat ya, karena 1 mau dipangkatkan berapapun itu tetap 1 nilainya. Nah, berarti kalau misalkan kita tidak mengubah sepertiganya, maka bilangan pokoknya ini ada di kondisi yang kedua. Oke, dimana bilangan pokoknya itu berada di antara 0 sampai 1, sehingga nanti tandanya akan berubah. Jadi pangkat yang ada di ruas kiri yaitu X min 4 tidak lagi lebih dari sama dengan, melainkan menjadi kurang dari sama dengan pangkat yang ada di ruas kanan, yaitu 3/. Kemudian kita dapat X kurang dari sama dengan 3/2 ditambah dengan 4. Nah, kita dapatkan di sini nilai X-nya kurang dari sama dengan 11/2. Atau kalau mau dijadikan pecahan campuran menjadi 5/1/2 atau 5,5 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan yaitu X kurang dari sama dengan 5/1/2. Oke, cukup mudah ya untuk yang C ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir atau yang D. Oke, di soal yang terakhir ini atau soal yang D ini bentuknya lumayan rumit, tetapi bisa kita lihat ya, di sini bilangan pokoknya pasti nanti akan ke 3 nih samanya. Maka dari itu nanti 27 dan 243 harus kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat berapa gitu ya. Nah, ini 3 dikali dengan akarnya masih kita tulis saja. 27 itu 3 pangkat 3 ya, berarti 3 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan, ini masih tetap akar 3 dari 1/, nah ini 3 pangkat 5 ya, dipangkatkan lagi dengan 3x. Oke, kita sederhanakan lagi, akar yang masih tetap. Nah, ini ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya bisa kita kali, jadi 3 kali 2x adalah 6x, 3 kali min 1 adalah min 3, kemudian kurang dari sama dengan akar 3 nya masih, kemudian 3 pangkat 5 nya kita naikkan ke atas sehingga menjadi 3 pangkat min 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3x. Nah, baru akarnya kita keluarkan nih, atau kita ubah menjadi bilangan berpangkat sehingga bentuknya menjadi 3 pangkat 6x min 3/2 kurang dari sama dengan, ini pun juga sama, jadi 3 pangkat min 5/3 dipangkatkan dengan 3x. Oke, kemudian ini artinya pangkat 1 ya, jadi 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat 6x min 3/2 itu artinya adalah 3 pangkat 1 ditambah 6x min 3/2.
kurang dari sama dengan, ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya bisa kita kali. Nah 3 bisa kita coret nih, jadi nanti hasilnya adalah 3 pangkat min 5x. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 3, dimana 3 itu berarti akan masuk ke dalam kondisi yang pertama, yang bilangan pokoknya lebih dari 1 ya. Berarti tandanya tidak kita ubah, tandanya akan sama. Jadi di sini tinggal kita keluarkan yang pangkatnya 1 ditambah 6x min 3 per 2 kurang dari sama dengan min 5x. Nah seperti itu ya. Kemudian agar tidak pecahan bentuknya, maka kita kali 2 aja nih, kita kali 2, berarti 1 kali 2 adalah 2, kemudian 6x min 3 per 2 dikali 2, 2 nya bisa kita coret sehingga sisanya adalah 6x min 3, kemudian kurang dari sama dengan min 10x ya. Kita sederhanakan dulu, berarti di sini kita dapat 6x min 1 karena 2 kurang 3, kemudian kurang dari sama dengan min 10x. Yang ada x nya kita pindahkan ke kiri, berarti 6x tambah 10x kurang dari sama dengan 1. 16x kurang dari sama dengan 1, berarti nilai x nya adalah 1 per 16. X kurang dari sama dengan 1 per 16. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan yaitu X kurang dari sama dengan 1 per 16. Selesai. Oke, jelas ya. Jadi ini adalah materi pertidaksamaan, ada 2 kondisi ya. Tadi dimana A-nya itu berada di atau lebih dari 1, atau A-nya berada di antara 0 sampai 1. Oke, cukup sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.